Halo amigos parantos kumaha mangos, balik lagi di Gaiken Movie yang akan melanjutkan kisah sang dewa bencana yang kali ini akan melawan para dewa lain termasuk dewa neraka untuk menyelamatkan seorang dewa bernama Ebisu yang dituduh udah melakukan sebuah kejahatan. Bagaimanakah keseruannya? Berhasilkah Yato menyelamatkan Ebisu? Daripada penasaran, mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Scene dibuka oleh Bisamon yang sedang disidang dalam pertemuan para dewa karena insiden dengan Yato di part sebelumnya. Yang katanya karena insiden itu sampai menimbulkan kehebohan besar di alam para dewa yang di sini disebut dengan nama Takamagahara. Kocaknya, para dewa terkenal yang hadir dalam rapat tersebut nggak mengenal siapa Yato, dewa yang udah membuat keributan dengan sang dewa perang. Malah salah satu dari mereka bilang abaikan saja soal dewa tanpa nama itu, di mana para dewa lalu membahas si Kugaha yang udah membawa Ayakashi hijau bertopeng untuk membuat kekacauan di kediaman Bisamon. Karena katanya topeng tersebut selama ini nggak pernah ada di Takamagahara. Mereka juga menyalahkan Bisamon yang udah membebaskan Kugaha begitu aja, dan karena hal tersebut sang dewa perang ditugaskan untuk menyelidiki asal-usul Ayakashi bertopeng hingga akhirnya rapat pun ditutup. Berpindah pada Yato yang ditemui seorang dewa kaya dan terkenal bernama Ebisu, di mana si Ebisu tertarik untuk membeli Yukine yang kini udah jadi harta mahasuci. Walau berapapun harganya, bahkan ia bersedia memberi gaji pada Yukine sebesar 1 juta yen per bulan. Salah satu anak buah Ebisu memberitahu kenapa harga Yukine jadi sangat mahal karena katanya Yukine merupakan harta suci unik yang setara dengan seorang tangan kanan seperti Kazuma dan Kuro, juga Iwami ini yang merupakan tangan kanan Ebisu sendiri. Bahkan mereka menyebut Yukine sebagai roh manusia setengah dewa. Ebisu lalu berkata sangat disayangkan jika harta suci seperti Yukine ada bersama dewa semacam Yato yang nggak punya kuil dan cuma bisa menumpang di kediaman milik dewa lain. Yukine ternyata menolak tawaran Ebisu walau ditawari gaji besar, sementara Yato galau karena kata-kata Ebisu dan ia jadi sangat ingin punya kuil sendiri. Nggak diduga Hiyori yang udah diceritakan masalah si Yato ternyata membawa sebuah kuil kecil buatan sendiri, membuat Yato senang bahkan sampai menangis karena ia bilang punya kuil sendiri dan ada yang membuatkannya adalah impiannya sejak kecil. Kofuku bilang wajar Yato sampai menangis karena dibuatkan kuil oleh manusia adalah simbol rasa terima kasih dan hormat manusia itu sendiri yang udah mempercayai seorang dewa. Hingga Shin berpindah pada Ebisu yang udah mendengar kabar jika Yato menolak untuk melepaskan Yukine, walau yang aneh di belakang pria itu terlihat banyak sekali topeng yang digunakan Kugaha dan Nora di part sebelumnya. Ebisu ternyata selama ini adalah orang yang melakukan eksperimen dengan topengnya, di mana ia bisa mengendalikan Ayakashi dengan menyatukan topeng tersebut dengan seekor siluman. Bahkan terlihat ia juga memegang foto Kugaha dan berkata jika seorang harta suci ternyata nggak bisa mengendalikan banyak siluman bertopeng. Hari itu ia pun kembali melakukan eksperimen, walau Ebisu gagal dan sebagai konsekuensinya harus terkena kutukan parah. Keesokan harinya, Yato sedang girang-girangnya karena ternyata ia udah berhasil mendaftarkan kuil kecilnya secara resmi di catatan sipil para dewa, membuat si Yato kini bisa bolak-balik ke Takamagahara. By the way, di sini kita akhirnya tahu jika kuil dari para dewa bisa dipakai juga sebagai portal untuk menuju ke Takamagahara ya guys. Bahkan setelahnya ia juga memberitahu Hiyori jika dirinya mendapat sebidang tanah di alam para dewa tersebut untuk dibangun tempat tinggal. Selain itu, karena udah diakui, Yato bilang sekarang ia bisa mengikuti rapat para dewa dan juga menjual souvenirnya sendiri. Dan karena itu, ia pun sangat berterima kasih pada si Hiyori. Nggak lama, Yato pun menuju Takamagahara dan langsung akrab dengan tetangga-tetangga barunya yang kocaknya Yato lalu malah sibuk bergosip dengan ibu-ibu dewa tersebut. Sementara Yukine kemudian datang ke istana Bisamon untuk memberikan hadiah, juga memberitahu jika ia dan Yato udah pindah ke alam para dewa. Namun selain itu, tujuan utamanya datang ke sana adalah untuk meminta Kazuma melatihnya agar lebih kuat lagi sebagai tangan kanan si Yato. Mendengar itu, Bisamon yang kini udah nggak dendam dengan Yato pun mengizinkan Kazuma untuk melatih harta suci milik sang dewa bencana tersebut.
Di sisi lain, Hiyori saat itu sedang curhat dengan Kofuku yang katanya sejak pindah ke Takamagahara, Yato jadi lebih lebay karena selalu mengiriminya kabar melalui pesan dan telepon tiap 5 menit sekali. Kofuku berkata mungkin itu karena Hiyori orang pertama yang mempercayainya membuat hidup Yato bisa jadi lebih lama lagi. Di sini Kofuku bilang dewa yang gak terkenal dan sering dilupakan orang hidupnya gak akan bisa lama karena dewa itu terlahir dari permohonan manusia yang mempercayainya. Walau begitu, Kuro sendiri merasa heran dewa tanpa nama seperti Yato bisa hidup selama berabad-abad dan oleh karena itu, Kuro menebak mungkin selama ini ada orang yang mengingat Yato selain Hiyori. Buat kalian yang nebakkan selama ini Yato kerja sampingan dan banyak orang yang memakai jasanya, makanya banyak orang yang ingat sama Yato. Itu salah amigos, contohnya si Manabu ini murid satu sekolah dengan Hiyori dan bocah yang pernah membuat permohonan pada Yato karena selalu dibully teman-temannya di season 1 kemarin. Di suatu hari, ia pernah menemui Hiyori untuk berterima kasih karena kini udah nggak dibully teman-temannya lagi. Waktu Hiyori bilang yang menolong si Manabu adalah Yato, anak itu ternyata nggak ingat pada si Dewa Bencana. Dan dari sana kita akhirnya tahu jika klien-klien Yato akan otomatis lupa pada sang dewa jika dalam jangka waktu tertentu nggak bertemu lagi dengan si Yato. Malam harinya, Yato mengadakan pesta kecil di tempat Kofuku untuk merayakan resminya kuil yang ia punya. Ia terlihat sangat senang punya kuil tersebut, padahal Yato bilang waktu kecil ada yang memberitahunya kalau dewa macam Yato nggak membutuhkan sebuah kuil. Membuat Hiyori bingung siapa yang berkata seperti itu pada Yato kecil dulu. Setelah pestanya selesai, Yato langsung menuju ke suatu tempat di mana ternyata ia ingin menemui Nora karena bermaksud memutuskan ikatannya dengan gadis yang punya nama asli Hiro tersebut. Mendengar itu, Nora jadi sangat marah dan memanggil banyak Ayakashi bertopeng untuk menyerang Yato, yang tentu sang dewa bencana kesulitan melawan karena nggak membawa harta sucinya. Yato pun akhirnya berhasil dilumpuhkan di mana Nora berkata jika sang dewa bencana harus selalu menuruti perintah dari ayahandanya. 1 minggu pun telah berlalu yang saat itu Hiyori panik karena Yato nggak pulang-pulang setelah merayakan pesta sebelumnya. Sebaliknya, Yukine terlihat sangat tenang karena ia sedang sibuk sendiri berlatih bersama Kazuma setiap harinya. Kofuku mencoba menenangkan Hiyori dengan memberitahu gadis itu kalau Yato emang suka bersembunyi, bahkan dulu beberapa harta suci selalu datang mencarinya. Namun itu nggak membuat Hiyori puas dan terus mencari Yato, namun ia nggak bisa menemukan si dewa bencana dimanapun, bahkan sampai di tempat Tenjin. Sampai pada di suatu tempat, Hiyori hampir aja terjatuh, beruntung ia ditolong oleh seorang siswa yang memakai seragam sekolah yang sama seperti si Hiyori. Berpindah pada Yato yang saat itu bersama Nora di suatu tempat di mana hari itu sang dewa bencana mendapat satu permohonan dari seorang ibu untuk menghabisi pembunuh putrinya karena katanya pria itu bisa lolos dari hukuman. Hingga malam harinya Yato bersama Nora pun langsung menjalankan misi tersebut. Setelahnya, Nora terus mendoktrin Yato dengan bilang pekerjaan seperti ini membuat Yato lebih diingat dan dihargai oleh manusia. Hingga Shin berpindah pada Ebisu yang sedang dirawat karena kegagalan eksperimennya, tapi tiba-tiba ia didatangi orang misterius yang melapor jika orang itu udah menemukan sesuatu yang disebut dengan kuah siluman. Balik lagi ke Yato yang terus menghabisi orang-orang di jalanan tanpa ampun. Hingga suatu hari saat itu Yato udah bersama Nora selama 1 bulan dan tiba-tiba mengingat si Hiyori, membuatnya ingin pergi dari tempat tersebut. Yato mengamuk dan melawan Ayakashi bertopeng walau tanpa harta suci, hingga orang yang disebut Ayahanda datang membuat Yato auto terdiam. Sang Ayahanda bilang pada Nora jika Yato boleh melakukan apapun yang ia suka setelah menyelesaikan misi terakhir, yaitu menyelamatkan seorang penyihir di neraka. Yato pun lalu menuju gerbang neraka bersama Nora di mana ia sedikit khawatir karena katanya pergi ke sana sama aja meminta para Ayakashi untuk memakan mereka. Namun Nora bilang Ayakashi bukanlah satu-satunya hal yang harus mereka takutkan. Namun ada juga Izanami, dewa yang menjaga tempat tersebut. Walau begitu, Nora berani menjamin jika ia akan terus melindungi si Yato. Sementara itu, di alam para dewa lagi-lagi diadakan rapat di mana saat itu Kofuku juga datang dan bertemu dengan si Bisamon. Kofuku lalu memberitahu Bisa dan Kazuma jika udah sekian lama Yato nggak pulang dan karena itu Kofuku menghadiri rapat karena ia kira Yato akan datang ke sana juga. Balik lagi ke Yato yang diminta Nora membasuh tubuhnya dengan air yang ada di sana agar aroma tubuhnya tersamarkan dan nggak bisa dideteksi oleh Ayakashi. Yato lalu berkata jika aliran waktu di tempat itu berbeda dengan di Takamagahara dan dunia manusia, yang berarti baru sebentar ada di sana entah udah berapa lama Yato pergi di dunia lainnya. Nggak lama, sang dewa bencana pun tiba-tiba diserang Ayakashi kelelawar, namun saat akan menyerang balik, si Ebisu ternyata ada di tempat itu juga.
Kembali lagi ke rapat para dewa, di mana ternyata mereka sedang membahas tentang si penyihir yang katanya punya kekuatan menahan gelombang kutukan, membuatnya bisa tahan saat memberikan topeng pada Ayakashi. Di mana ternyata mereka udah tahu jika selama ini Ebisu lah orang yang udah melakukan eksperimen untuk mengendalikan Ayakashi bertopeng. Balik lagi ke Yato, di mana Nora bilang emang penyihir yang minta diselamatkan ayahandanya nggak lain adalah si Ebisu. Yato meminta Ebisu segera meninggalkan tempat itu seperti permintaan sang ayahanda. Namun si Ebisu bilang ia belum bisa pergi hingga nggak lama banyak Ayakashi menyerang. Beruntung Yato berhasil memusnahkan Ayakashi tersebut untuk melindungi si Ebisu. Ebisu yang dilindungi Yato mati-matian ternyata membawa seluruh harta sucinya ke tempat itu juga. Ia lalu berencana masuk semakin dalam, namun Ebisu terlihat kelelahan karena ternyata kontaminasi di tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Ia menjelaskan jika kontaminasi didapat dari percobaan Ayakashi bertopeng yang gagal dikendalikan, sementara yang berhasil nggak memberikannya kontaminasi. Maka dari itu ia datang ke neraka untuk mengambil kuas siluman dari Izanami untuk menyempurnakan percobaannya. Tapi tiba-tiba Ebisu dan Yato pun ditarik oleh sesuatu. Keduanya ternyata ditarik oleh Izanami. Yang anehnya Ebisu melihat wujud dewa itu sebagai bibi penjaga kafe yang sering ia kunjungi. Sementara Yato melihatnya sebagai Hiyori, dan di sini berarti Izanami ini punya kekuatan menampakkan diri sesuai apa yang dipikirkan orang yang melihatnya. Izanami lalu berniat menjamu Yato dan Ebisu, walau si Ebisu mengingatkan jangan menerima apapun yang Izanami suguhkan, karena jika menerimanya mereka nggak akan bisa keluar dari sana. Yato hampir aja tergoda, beruntung Nora melindungi si dewa bencana dengan pelindung airnya. Berpindah pada Hiyori, di mana salah satu temannya punya banyak tiket ke taman bermain, membuat Hiyori ingat pada Yato karena sang dewa bencana pernah bilang ingin ke sana juga. Namun teman Hiyori itu bilang jika tiket tersebut akan ia gunakan untuk mengajak kencan siswa yang ditaksirnya. Dan Hiyori juga satu temannya lagi harus ikut karena siswa tersebut katanya membawa teman-temannya juga. Hiyori pun akhirnya mau nggak mau ikut ke taman bermain, hingga nggak diduga siswa yang ditaksir sahabatnya ternyata adalah murid yang pernah menolong Hiyori waktu di jembatan. Di mana pria itu bilang ia mau datang karena mendengar Hiyori juga ikut ke sana. Balik lagi ke neraka, di mana Ebisu meminta kuas siluman secara baik-baik pada Izanami. Di sini Ebisu bilang jika kuas siluman bisa mengendalikan Ayakashi, hingga Izanami pun langsung menunjukkan kuas tersebut, di mana ia bisa menciptakan seekor Ayakashi dengan menggambar sebuah simbol pada secari kertas. Izanami bilang ia akan memberikan kuasnya jika Ebisu bersedia menjadi temannya, karena selama ini nggak ada yang mau jadi teman sang penguasa neraka, disebabkan siapapun yang melihat wujud asli dari Izanami akan binasa. Ebisu dengan berani menolak permintaan Izanami membuat sang dewa neraka memberikan syarat lain, yaitu salah satu dari mereka harus tinggal di neraka untuk jadi temannya. Konyolnya Ebisu berniat mengorbankan Yato hingga dewa itu pun auto bertarung di hadapan Izanami. Berkat 3 harta sucinya, Ebisu selalu bisa menghindari serangan Yato, hingga setelahnya Yato bertanya kenapa Ebisu memilih menjadi seorang penyihir. Ebisu menolak menjawab, membuat pertarungan kembali berlanjut, di mana Yato berhasil melukai wajah Ebisu. Walau nggak lama Ebisu berhasil mencekik Yato, dan mengejutkannya ia bisa merubah Nora menjadi pistol untuk menodong kepala sang dewa bencana. Melihat pertarungan selesai, Izanami pun memberikan kuasnya pada Ebisu, sementara Yato baru tahu jika si Ebisu ternyata juga salah satu majikan dari si Nora. Ebisu ternyata berniat menipu Izanami dan mengajak Yato melarikan diri setelah mendapatkan kuasnya. Walau yang mengejutkan, Ebisu lalu memanggil Izanami dengan sebutan ibunda. Sambil melarikan diri, Yato bilang ia akan segera bertemu lagi dengan Hiyori dan Yukine setelah misinya selesai. Namun saat itu Hiyori ternyata udah mulai melupakan keberadaan sang dewa bencana. Sementara Izanami sendiri yang udah merasa ditipu mulai mengamuk. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Hiyori yang udah melupakan Yato ditemui Yukine, dan di sini ia sempat nggak melihat wujud Yukine karena udah mulai melupakan sang harta suci juga. Beruntung nggak lama gak disitu kembali bisa mengingat Yukine dan bisa melihatnya lagi, membuat kenangannya bersama sang dewa bencana pun akhirnya kembali juga. Keduanya lalu pergi ke tempat Kofuku dan membahas tentang Yato yang udah sekian lama nggak kembali, hingga kemudian Kuro datang yang ternyata Kofuku juga belum kembali dari rapat para dewa sebelumnya. Di mana Kuro berkata waktu itu Kofuku memintanya pulang lebih dulu, namun hingga saat ini sang dewa kesialan nggak kunjung ikut pulang juga. Kembali ke neraka yang saat itu Yato dan Ebisu sedang dikejar oleh Izanami dan makhluk-makhluk yang ia panggil, yang katanya makhluk-makhluk tersebut merupakan korban-korban dari Izanami yang dulu terperangkap di tempat itu.
Ebisu kemudian menggunakan kuah siluman untuk menghalau makhluk-makhluk tersebut, membuat ia dan Yato bisa melarikan diri. Walau sial, Ebisu kemudian berhasil tertangkap oleh rambut Izanami yang bahkan gak bisa dipotong oleh si Yato. Namun Nora lalu mengorbankan dua harta suci milik Ebisu yang berwujud jas dan sarung tangan agar Ebisu bisa terlepas, walau kedua harta suci tersebut kemudian jadi korban dari makhluk-makhluk milik si Izanami. Setelah berhasil bersembunyi, Ebisu bilang ia harus bisa mempertahankan kuas silumannya karena dulu banyak dari pendahulunya yang tewas demi mendapatkan kuas tersebut. By the way, di sini disebutkan jika Dewa Ebisu adalah dewa yang paling terkenal sering bereinkarnasi ya guys, karena Dewa Ebisu yang sebelum-sebelumnya sering tewas saat gagal dalam melakukan eksperimen. Dan Ebisu yang sekarang bersama Yato juga merupakan Dewa Ebisu yang baru. Bahkan saat Yato bertanya kenapa tadi Ebisu memanggil Izanami dengan sebutan ibunda, si Ebisu yang baru ini bilang ia membaca catatan dari salah satu pendahulunya jika Izanami dulu membuang Dewa Ebisu yang dulu merupakan anak dari sang Dewa Neraka. Di sini Ebisu lalu membongkar alasan kenapa ia ingin bisa mengendalikan para Ayakashi, di mana sebenarnya Ebisu punya tujuan baik. Karena waktu kecil Ebisu pernah melihat manusia yang menjadi korban dari Ayakashi, dan sejak saat itu ia berpikir ingin dapat mengendalikan Ayakashi agar nggak ada lagi korban yang jatuh karena ulah para siluman tersebut. Sialnya, makhluk-makhluk milik Izanami kemudian berhasil menemukan mereka, dan karena hal tersebut, Yato meminta satu harta suci Ebisu yang bernama Kunami untuk membawa tuannya itu melarikan diri. Sementara ia akan menghadapi si Izanami dan makhluk-makhluk tersebut. Beralih ke kuil Tenjin, di mana ternyata nggak hanya Kofuku, karena saat itu Bisamon dan Tenjin pun dilarang meninggalkan tempat rapat karena insiden yang telah terjadi. Bahkan Kuro bilang para pelindung kayangan kini udah turun tangan untuk menangani masalah si Ebisu, di mana pelindung kayangan adalah para harta suci yang mengabdikan diri mereka untuk alam para dewa. Karena tuan mereka kini nggak boleh meninggalkan tempat rapat, Kazuma lalu meminta salah satu harta suci milik Tenjin yang bernama Suyu untuk melacak keberadaan Ebisu, dewa yang udah menyebabkan dewa mereka ikut terkena masalah juga. Suyu ternyata adalah harta suci yang tercipta dari roh pohon Prem, membuatnya bisa berkomunikasi dengan pohon manapun guys. Nggak lama, Suyu pun berhasil melacak keberadaan Ebisu berkat pohon persik di dekat gerbang neraka yang memberitahukannya. Bahkan pohon itu juga memberitahu jika ia sempat melihat Yato dan Nora ada di sana juga. Hiyori lalu datang ke sana juga, membuatnya auto mengajak Yukine untuk mencari Yato di neraka. Balik lagi ke Ebisu yang hampir bisa melarikan diri dari neraka, walau sial gerbang tempat itu ternyata udah disegel oleh Izanami, membuat si Ebisu tertangkap oleh anak buah dari dewa neraka tersebut. Nggak hanya Ebisu, karena Yato pun udah berhasil ditangkap juga dan sedang dipaksa untuk memakan makanan yang disuguhkan oleh Izanami. Beruntung Ebisu menghentikan wanita itu dengan bilang jika ia yang akan menggantikan Yato tinggal di tempat tersebut. Ebisu lalu bilang ia ingin menitipkan kuah silumannya pada Yato agar sang dewa bencana memberikannya pada Iwami, ajudan dari si Ebisu. Karena ternyata Ebisu berniat mati di sana agar ia bisa kembali bereinkarnasi. Yato tentu nggak mau menerima keputusan Ebisu karena emang tugasnya di sana adalah untuk menyelamatkan pria itu dari neraka. Karena hal tersebut, Yato pun menyeret Ebisu, membuat Izanami makin mengamuk dan kembali mengejar keduanya. Berkat Yato, Ebisu pun kembali bersemangat untuk hidup dan langsung menciptakan banyak Ayakashi dengan kuah silumannya untuk membuat gerbang siluman agar mereka bisa keluar dari sana. Walau sial, saat mereka tersedot ke dalam jalan keluar tersebut, Yato berhasil ditarik kembali oleh rambut si Izanami. Sementara itu, di kayangan Bisamon dan beberapa dewa lain yang tergabung dalam grup 7 dewa keberuntungan bersama Ebisu nggak dibiarkan pergi sebelum Ebisu tertangkap karena pihak kayangan takut jika ada dewa lain yang bekerja sama dengan si Ebisu. Salah satu penjaga kayangan lalu memberitahu jika Ebisu sudah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman mati jika tertangkap, membuat salah satu dewa bernama Okunishi marah dan berkata jika Ebisu emang bersalah, maka ia sendirilah yang akan menghabisinya. Okunishi pun auto mengamuk dan berubah wujud menjadi seekor laba-laba raksasa. Saat sang penjaga kayangan teralihkan oleh Okunishi itulah Kazuma dan Kuraha datang dan akhirnya berhasil membebaskan Bisamon, di mana si dewa perang lalu berniat mencari Ebisu, sementara dewa yang lain diminta untuk tetap berada di sana menjaga si Okunishi yang sedang brutal-brutalnya. Dalam perjalanan, Kazuma berkata pada Bisamon jika emang Ebisu adalah orang yang menciptakan Ayakashi bertopeng, berarti ia turut andil atas kejadian yang menewaskan banyak harta suci Bisamon. Namun si dewa perang yang sangat mengenal baik Ebisu bilang jika Ebisu bukanlah orang semacam itu. Sementara itu, Hiyori dan Yukine yang sedang mengarah ke gerbang siluman malah dijegat oleh si Kugaha yang ternyata ada di sana juga.
Adu kekuatan pun langsung terjadi antara Yukine dan Kugaha, yang di sini Kugaha mengejek Yukine yang katanya seorang harta mahasuci tapi justru lebih lemah dari dirinya yang cuma seorang harta liar. Bahkan setelahnya Kugaha berhasil memancing emosi Yukine dengan membahas Nora yang katanya lebih dipilih oleh Yato untuk digunakan sebagai harta sucinya. Membuat Yukine makin tertekan. Beruntung Hiyori yang menyadari hal itu langsung mengajak Yuki melarikan diri. Sialnya Kugaha terus mengejar sambil menyerang keduanya, di mana sambil berlari Yukine terus mengoceh tentang Yato yang lebih memilih Nora daripada dirinya. Saat bersembunyi, Hiyori berkata jika Yato pernah bilang pada dirinya bahwa Yukine adalah harta suci satu-satunya yang kini ia miliki. Dan tanpa sepengetahuan Yukine, sang dewa bencana selalu membanggakan harta sucinya tersebut di hadapan Hiyori. Hingga akhirnya berkat Hiyori, Yukine mampu bangkit dan kembali menyerang sampai garis batasnya bisa mengungguli Kugaha dan membuat pria itu terhempas. Di sisi lain, Yato yang kakinya udah tertangkap Izanami justru malah merasa senang karena udah berhasil menyelamatkan Ebisu. Yang Yato bilang ia menyelamatkan Ebisu bukan karena memenuhi perintah ayahnya, melainkan karena kemauannya sendiri setelah melihat niat baik Ebisu yang ternyata melakukan semua eksperimennya demi umat manusia. Beralih ke Bisamon yang ternyata udah berhasil menemukan Ebisu yang saat itu terbaring gak berdaya di permukaan jalan. Hingga gak lama Yukine dan Hiyori juga ikut datang ke tempat itu. Di sini Ebisu nggak mengucapkan apa-apa kecuali terus memohon pada Bisamon agar sang dewa perang mau menyelamatkan Yato yang masih terkurung di dalam neraka. Hingga akhirnya Ebisu pun harus pingsan. Sialnya, gerbang siluman yang merupakan jalan satu-satunya ke neraka lalu tertutup. Beruntung Kofuku dan Kuro lalu sampai di sana juga. Kofuku langsung mengubah Kuro menjadi kipas untuk membuat lubang angin sebagai jalan masuk ke neraka. Sementara Yukine ikut memohon pada Bisamon agar mau menyelamatkan Yato, membuat si dewa perang auto menatap Kazuma karena ia tahu tangan kanannya itu juga sangat ingin menyelamatkan sang dewa bencana. Bisamon pun akhirnya masuk ke lubang buatan Kofuku, sementara Kuraha diminta menjaga Ebisu yang masih pingsan. Mengejutkannya saat Bisamon sampai di dasar neraka, lubang buatan Kuro langsung menutup dan Kofuku bilang itu karena Izanami udah menyegel seluruh bagian tempat kekuasaannya tersebut. Sementara itu Yato sendiri udah berhasil ditangkap oleh Izanami hingga nggak lama Bisamon berhasil menemukan lokasi keduanya. Sambil menyerang, Bisamon bilang kalau selama ini ia sangat membenci Yato yang ia kira udah menghabisi hampir semua anggota klannya. Namun kini ia tahu jika semua itu cuma salah paham karena justru Yato lah yang udah menyelamatkannya, dan karena hal tersebut Bisamon mau menyelamatkan Yato untuk membalas budi pada sang dewa bencana. Nggak lama, Bisamon pun berhasil meraih kepala Izanami dan membantingnya bertubi-tubi sambil memberitahu Yato jika Yukine dan Hiyori masih mengingat dan menunggu kepulangan si Yato, membuat sang dewa bencana kembali bersemangat untuk bisa terbebas dari tempat itu. Sulitnya di permukaan, Kofuku dan Kuro berkali-kali membuat lubang angin. Namun dengan cepat lubang itu kembali tertutup hingga Ebisu yang udah kembali tersadar memberitahu jika ada satu cara untuk menyelamatkan Yato, yaitu menggunakan manusia yang gak lain adalah si Hiyori. Kembali ke kayangan di mana seorang dewa terus membujuk dewa lainnya agar mereka secepatnya turun tangan untuk menjatuhi Ebisu hukuman mati. Di sisi lain, Bisamon yang lengah malah berhasil tertangkap oleh rambut si Izanami. Bahkan tanpa ia sadari, sang dewa neraka pun berhasil merebut si Kazuma dan dengan kejam berkata akan menjadikan para tangkapannya itu sebagai bahan makanan. Balik lagi ke Ebisu yang memberitahu jika Hiyori bisa menyelamatkan Yato menggunakan sebuah ritual pemanggilan roh, di mana dengan menyebut nama Yato dan Bisamon, Hiyori yang mempercayai keberadaan para dewa akan bisa menarik Yato dan Bisamon kembali ke permukaan. Sementara itu di neraka, berkat satu harta sucinya, Bisamon berhasil melepaskan diri dan kembali bisa merebut Kazuma hingga kemudian ia auto menghilang karena dipanggil oleh si Hiyori. Anehnya, Yato yang ikut dipanggil juga nggak kunjung kembali ke permukaan, yang Ebisu bilang itu berarti nama asli sang dewa bencana bukanlah Yato. Membagongkannya, dari mereka semua yang ada di sana sama sekali nggak ada yang tahu nama asli dari si Yato. Malah yang lebih apes lagi, nggak lama para dewa yang ditugaskan jadi algojo kayangan datang untuk menghukum Ebisu. Kembali pada Yato yang mengingat jika ia selama ini emang sengaja nggak memberitahu nama aslinya karena khawatir teman-temannya akan membenci dirinya jika tahu namanya tersebut. Karena itu sambil terus disekap si Izanami, Yato memasrahkan dirinya ditangkap oleh si dewa neraka. Balik lagi ke Bisamon yang mencoba melindungi Ebisu dan meminta para dewa untuk mendengarkan penjelasan sebenarnya dari Ebisu sendiri. Namun tentu kata-katanya nggak didengar. Bahkan para dewa mengancam akan ikut membinasakan Bisamon jika terus melindungi Ebisu.
Mendengar itu, Ebisu bilang jika dirinya yang dulu pasti udah pasrah menerima keputusan Kayangan. Namun berkat Yato, ia kini udah berubah dan lebih menghargai hidupnya. Para dewa pun lalu memanahi Ebisu, namun si Ebisu mengerahkan para Ayakashi untuk membuat pelindung. Melihat itu, Bisamon pun membantu Ebisu bersamaan dengan lubang neraka yang semakin tertutup. Hiyori auto terus memanggil-manggil nama Yato. Walau Kofuku bilang itu bukan nama aslinya, namun Hiyori percaya jika nama sang dewa bencana kini adalah Yato, dan karena kepercayaan itu Yato pun akhirnya bisa kembali ke permukaan, kecuali Nora yang Yato lepaskan saat akan terbebas dari tempat itu. Nggak lama, para dewa kembali menyerang membuat Bisamon meminta Ebisu melarikan diri. Namun salah satu dewa lalu memanggil harta suci berbentuk naga emas bernama Kyun, yang Ebisu bilang naga itu merupakan milik seorang dewa bernama Takemikazuchi. Kekuatan Kyun yang sangat besar pun mampu memusnahkan siluman-siluman milik Ebisu dan membuat semua orang yang ada di sana terhempas karenanya. Kyun lalu mengincar Ebisu, beruntung Bisamon bisa menghalaunya. Bisamon pun akhirnya berhasil mengulur waktu agar Ebisu dan yang lainnya bisa melarikan diri ke dalam hutan. Bisamon lalu meminta Kazuma mencari cara untuk mengalahkan Kyun, dan berkat tuntunan dari Kazuma, cambuk Bisamon pun berhasil menjangkau dan melukai si Kyun sampai terluka cukup parah. Di sisi lain, Yukine memarahi Yato yang pergi dan menghilang tanpa mengatakan apapun pada dirinya, hingga sang harta mahasuci berjanji kalau ia akan selalu berjuang dan terus melindungi majikannya tersebut. Nggak lama, para Algojo mengeluarkan kekuatan bernama cincin ketenangan absolut yang mampu membuat ledakan sangat kuat. Mereka pun langsung mengarahkan cincin itu pada Ebisu. Beruntung Yato dan Yukine berhasil melindungi pria itu dengan tebas yang dahsyat, bahkan sampai berhasil menghancurkan cincinnya. Walau sial, cincin baru lalu muncul tepat di bawah kaki Ebisu. Hebatnya, sebelum terjadi ledakan, Ebisu sempat-sempatnya melepaskan Kunime agar harta sucinya itu nggak ikut terkena serangan dengan dirinya. Yato langsung menghampiri Ebisu yang saat itu udah terluka sangat parah, di mana menyedihkannya Ebisu bilang ia nggak ingin mati, walau akhirnya sang dewa pun lenyap dalam pangkuan Yato. Sementara para Algojo yang udah berhasil menuntaskan misinya auto pergi dari sana. Waktu pun terus berlalu, di mana pada suatu hari Yato yang baru sembuh dari luka-lukanya saat itu sedang mengajak seorang anak berjalan-jalan, di mana ternyata anak itu nggak lain merupakan reinkarnasi dari Ebisu. Terlihat sekali kalau Yato mencoba membuat Ebisu baru mengingat masa lalunya karena ia punya tujuan mulia untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan Yato sampai mengajak anak itu ke kafe tempat Ebisu sebelumnya sering nongki-nongki. Sayangnya Ebisu kecil bilang ia nggak ingat apa-apa tentang masa lalunya, dan cuma ingat saat dirinya tiba-tiba muncul di sebuah kuil dan langsung jatuh cinta pada dunia begitu pertama kali melihatnya. Ebisu juga berkata di kehidupan sebelumnya ia pasti seorang dewa jahat sampai membuat Kayangan menghukumnya. Namun Yato berkata Ebisu merupakan orang baik yang rela mengorbankan dirinya demi orang lain. Yato pun lalu menangis dan meminta maaf karena nggak bisa menyelamatkan nyawa si Ebisu. Hingga setelahnya Ebisu baru singgah di tempat Bisamon untuk menitipkan Iwami agar diizinkan bersembunyi di sana karena saat ini Iwami masih dicari pihak Kayangan karena dinyatakan bersalah udah menuntun Ebisu sebelumnya ke jalan yang sesat. Ebisu baru juga memberitahu jika kini Kunime yang akan menggantikan Iwami sebagai tangan kanannya. Setelah itu, Kunime pun menjelaskan alasan sebenarnya Ebisu menjalankan eksperimen pada para dewa lainnya. Ia juga memberitahu alasan Ebisu ke neraka adalah mencari kuas siluman, walau sayang kini keberadaan kuas itu nggak diketahui. Namun Kunime berharap kuas itu nggak akan pernah ditemukan karena ia khawatir Ebisu yang sangat mencintai dunia manusia akan mengulangi kesalahannya lagi. Berpindah pada Yato yang mengajak Yukine ke suatu tempat untuk memberitahu jika belum lama ini ia udah kembali jadi dewa kejam yang menghabisi manusia. Namun sejak bertemu Ebisu yang nggak mau kembali seperti dulu dan malah ingin menjadi seperti Ebisu yang sangat mencintai manusia. Mengejutkannya, Nora yang ternyata berhasil selamat dari neraka lalu menemui Yato, dan di sini Yato baru sadar jika misinya dari ayahanda untuk menyelamatkan Ebisu hanya agar Ebisu berhasil keluar dari neraka agar bisa dieksekusi oleh para dewa. Karena ternyata sang ayahanda juga merupakan orang yang udah melakukan eksperimen pada para siluman dengan tujuan jahat untuk menguasai para siluman itu.
Karena sang ayahanda khawatir Kayangan akan tahu jejak kejahatannya, makanya ia mengkambing hitamkan si Ebisu yang punya ketertarikan yang sama dalam pengendalian siluman. Dan di sini Mimin curiga jika si ayahanda merupakan salah satu dewa yang tadi menghasut para dewa lainnya agar cepat mengeksekusi si Ebisu. Nora pun lalu mengajak Yato kembali ke sisi sang ayahanda, namun yang mengejutkan di sana Yato akhirnya berniat memutuskan ikatannya dengan gadis itu. Hingga di sini Nora menyebut nama asli Yato yang adalah Yaboku. Namun sambil melepaskan Nora, sang dewa bencana bilang kalau sekarang namanya adalah Yato. Di akhir film, Yato pun mengajak Yukine bersama-sama membantu dirinya untuk jadi Yato yang baru. Hingga yang mengejutkan, murid yang pernah menyelamatkan Hiyori memperhatikan keduanya sambil memegang kuas siluman di tangannya. Hingga di sini akhirnya terbongkar jika murid tersebut nggak lain adalah perwujudan dari si ayahanda. Oke, karena filmnya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu alur anime apa yang akan kita bahas selanjutnya. Bye-bye!